Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Frederick. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil praktek kafe Canda Tawa. Latar belakang. Kami memilih Canda Tawa ialah membuat suatu kesan yang menarik sehingga dapat membuat konsumen menjadi penasaran dan ingin mendatangi toko tersebut. Kemudian kenapa kami memilih Canda Tawa? Tentunya saja artinya dari dua kata, memiliki makna yang membuat senang melalui canda tawa antar kami dengan konsumen. Hubungannya semakin erat sehingga kata konsumen bisa menjadi pelanggan. Tujuan laporan. Jadi tujuan dari laporan ini agar praktik pemasaran online yang kami lakukan memiliki data atau laporan yang tercermin, mulai dari hal-hal kecil sampai besar tentang usaha kami dan menjadi alat rekam sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Waktu penjualan. Untuk waktu penjualan praktik pemasaran online dilakukan 2 kali. Alamatnya Jalan Durian 3, Gang Perkasa 2. Praktik pertama Tanjung Redep 16 September 2020. Praktik kedua Tanjung Redep 30 September 2020. Setelah itu proses produksi. Untuk proses produksi, kami mengerjakan atau membuat produk tersebut di rumah Janwar. Di situ kami membeli semua bahan untuk pembuatan beberapa produk. Di antaranya yang minggu pertama ada ayam geprek, Oreo cheesecake, es Doglan Cafe. Untuk minggu kedua ubi balado dan es Thai tea. Kami membuat produk tersebut dibantu oleh Ibu Janwar. Yang berikut pemasaran. Untuk pemasaran kami menggunakan brosur yang kami buat di aplikasi Canva. Setelah itu kami posting di media sosial. Dari media sosial tersebut kami mendapatkan pelanggan atau konsumen yang membeli produk kami. Penjualan. Untuk penjualan daerah Tanjung itu masih gratis ongkir dan di luar Tanjung menggunakan ongkir. Jumlah pesanan setelah diposting minggu pertama totalnya mencapai 70 porsi dari 3 produk, yaitu 30 porsi ayam geprek, 20 porsi Oreo cheesecake, dan 20 es Doglane Cafe. Dan untuk minggu kedua mencapai 20 porsi. Yang pertama 10 porsi ubi balado dan 10 porsi es Thai tea dari 2 produk. Yang berikutnya analisis SWOT. Yang pertama kelebihan. Produk yang saya buat dengan kualitas yang terjamin sehingga bahan bakunya murah. Dari produk kami adalah kebersihan dari bahan baku ataupun alat yang membantu dalam proses pembuatan produk. Yang berikutnya kekurangan. Produk ini untuk bahan bakunya susah dan produknya cepat mengalami pembusukan atau tidak tahan lama. Setelah itu peluang. Produk ini memiliki peluang besar karena sifatnya yang modern dan harganya pun merakyat. Dan ancamannya karena banyak produk yang sama dengan produk yang disediakan di usaha kami. Untuk juga ancaman berikutnya teman kami atau delivery, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sumber permodalan. Untuk permodalan kami patungan. Untuk praktek pertama modalnya itu 478.000 dan praktek kedua modalnya 80.000. Setelah itu laporan laba rugi minggu pertama. Jadi yang pertama ayam geprek. Ayamnya 3 kilo seharga 90.000, bahan bumbu 75.000, minyak makan 25.000, gas 3 kilo 35.000, tepung 10.000. Jumlahnya semua 235.000. Setelah itu modal Oreo cheesecake. Oreo 4 bungkus 30.000, 4 diamond milk 1 liter 68.000, tepung maizena 17.000, jumlahnya 115.000. Setelah itu modal es Dalgona Cafe 10 saset kopi Nescafe 12.000, es batu 3.000, jumlahnya 15.000.
Jadi modal bahan lainnya seperti kemasan ayam geprek 20.000, kemasan Oreo cheesecake 50 cup 40.000, kemasan es dalgona cafe 50 cup 30.000, sedotan 10.000, plastik besar 5.000, plastik kecil 3.000, kertas nasi 5.000. Jadi jumlahnya 113. Jadi untuk total semua keseluruhan laporan laba rugi minggu pertama sebesar Rp478.000. Setelah itu laporan laba rugi minggu kedua. Jadi yang pertama modal ubi balado. Yang pertama untuk ubinya atau singkong mengambil di kebun sendiri. Setelah itu minyak makan 25.000, bumbu balado 12.000. Jadi jumlahnya 37.000. Dan untuk Thai tea, 5 minuman Thai tea original seharga 40.000, es batu 3.000, jumlahnya 43.000. Jadi untuk total semua keseluruhan laporan laba rugi minggu kedua 80.000. Setelah itu laporan laba rugi minggu pertama dan minggu kedua. Yang pertama, pendapatan pada minggu pertama sebesar 790.000 dari modal 478.000 dan laba yang diperoleh sebesar 312. Setelah itu pendapatan pada minggu kedua sebesar 150.000 dari modal 80.000 dan laba yang diperoleh 70.000. Nah, laba ini kami bagi rata sesuai dengan kelompok. Setelah itu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi jika nanti kita saat membuka usaha harus dipikirkan dengan matang agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena takutnya terjadi kerugian dalam usaha kita, dan kesabaran serta kerjasama antar teman harus benar-benar serius. Dan untuk saran agar lebih mempersiapkan dengan matang, dan komunikasi antar teman dan teman yang lainnya harus saling membuka wawasan agar usaha yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu berupa keuntungan atau laba. Oke, sekian dari penjelasan tentang laporan kafe saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.